Nah, keyakinan yang berikutnya itu adalah keyakinan terhadap garis sponsorisasi. Ya. Yakinlah teman-teman bahwa upline leader Anda itu adalah orang-orang yang pertama-tama ingin Anda sukses. Jadi, ya, mereka itu adalah orang-orang juga yang sangat yakin bahwa Anda bisa sukses. Dan pasti akan mengusahakan sedemikian rupa sehingga Anda beneran jadi sukses. Karena apa? Karena apa? Dengan Anda menjadi sukses, otomatis upline Anda juga akan sukses. Ya, jadi pasti mereka akan mati-matian membantu Anda untuk Anda jadi sukses. Nah, makanya ya teman-teman jangan kesel gitu ya kalau setiap kali upline Anda itu selalu mensupport Anda untuk mengajak Anda ikut training ya, setiap hari broadcast jadwal training ya, ayo ngajak ke pertemuan gitu ya. Karena apa? Karena mereka ingin agar kita tuh tetap memiliki semangat ya untuk terus menjalankan bisnis ini. Ya, bahkan pada saat kita pun mungkin mengalami masalah di dalam keluarga gitu ya, mereka itu adalah yang juga akan mensupport supaya Anda juga bisa segera mengatasinya. Ya. Nah, karena apa ya? Itu tadi seperti saya bilang, karena kalau Anda sukses, upline Anda itu juga pasti sukses. Tapi bukan berarti dibalik ya teman-teman. Kalau misalnya Anda gagal, berarti upline kita juga gagal. Belum tentu. Ya, karena kalau Anda gagal, ya bisa jadi ada jalur-jalur lain ya dari upline Anda itu juga yang mungkin bisa berhasil. Sehingga belum tentu kalau misalnya Anda gagal, upline Anda gagal. Tapi yang jelas kalau Anda sukses, pasti upline Anda sukses gitu ya. Jadi pasti mereka akan mensupport Anda untuk Anda bisa jadi sukses. Ya. Oleh karena itu, selalu luangkan waktu ya, termasuk misalnya kalau diajak-ajak training ya bisa jadi teman-teman aduh aku malas banget nih, enakan tidur kayaknya ya daripada training ya. Tapi tetap teman-teman harus ikut ya karena bisa jadi ada satu kalimat di sepanjang sesi itu yang bisa jadi menyemangati Anda kembali. Jadi seakan-akan kayak kita dapat darah baru lagi deh gitu ya kalau kita mau menjalankan ini, mengikuti training ini. Begitu juga kalau misalnya Anda lagi nggak semangat, Anda lagi punya masalah, ya konsultasilah dengan upline Anda. Ya cari upline Anda untuk ngobrol aja dengan mereka. Ya pasti sebentar Anda akan menjadi bersemangat kembali. Ya karena ini yang menjadi penting. Berikutnya teman-teman, ya ini adalah keyakinan keenam. Kita harus yakin pada diri kita sendiri, ya bahwa kita ini adalah orang-orang yang layak untuk menjadi sukses. Ya teman-teman harus ingat ya, bahwa Royal Crown itu bukan lahir langsung jadi Royal Crown. Ya, perlu proses seseorang untuk menjadi Royal Crown dan itu ada tahapannya. Ya, dan yang pasti kita harus melakukan yang terbaik di setiap tahapan yang kita laluin. Sama seperti di dalam kehidupan kita. Ya, kita juga pernah bayi, kita pernah jadi batita, balita dan seterusnya sampai kita jadi dewasa, mungkin nanti jadi tua gitu ya. Nah, itu semua ada prosesnya. Nah, di dalam setiap tahap selalu kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Contohnya apa? Pada saat kita bayi, mungkin kita cuma bisa menangis, kita nggak bisa ngomong, ya. Tapi lakukanlah itu dengan yang terbaik. Ya, kita mau menangis, ya nangislah yang terbaik. Maksudnya apa nangis yang terbaik? Iya, kita harus nangis sampai supaya kita bisa mendapatkan. Kalau bayi ya berarti mau minum gitu ya. Mungkin waktu dulu kita haus waktu bayi ya kita nangis sampai kita dapat minum baru kita diem. Ya, atau misalnya kita minta diganti gitu ya popoknya gitu karena basah gitu ya. Ya kita nangis sekeras-kerasnya gitu ya biar orang tua kita tahu. Nah, ya karena kita cuma bisa nangis kan kita nggak bisa ngomong apa-apa ya, tapi kita sudah melakukan yang terbaik waktu itu sehingga orang tua kita mengetahui apa yang kita inginkan. Demikian juga waktu kita batita, kita juga bisa melakukan yang terbaik. Mungkin pada waktu itu kita belajar makan sendiri. Ya, waktu belajar makan sendiri mungkin berantakan pertamanya di awal-awal ya, mestinya rapih gitu ya, nasinya berceceran di mana-mana. Tapi kita terus melakukan yang terbaik ya sampai akhirnya kita jadi benar-benar bisa makan sendiri dengan rapi. Begitu juga waktu balita kita belajar nulis. Mungkin awal-awal tulisan kita besar-besar gitu ya, jelek-jelek ya, tapi kita lakukan terus setiap hari sampai tulisan kita menjadi bagus ya, bahkan kita bisa menulis indah mungkin. Ya, begitu juga pada saat remaja, pada saat dewasa ya. Ingat bahwa kita bisa sampai seperti hari ini karena kita memang terus melakukan yang terbaik. Ya, jadi saat ini walaupun mungkin nih kita belum bisa presentasi misalnya ya nggak apa-apa, lakukan aja yang terbaik yang kita bisa. Maksudnya apa? Ya udah tiap hari ini kita ngomong dengan penuh keyakinan kalau kita ketemu orang kita terus ngomong tentang HDI-nya. Ya, kita terus ngajak orang itu untuk mencoba berbisnis di HDI. Ya.
Dan kita perlu juga terus mengingatkan orang-orang di sekitar kita ini ya untuk perlunya berjaga-jaga. Mungkin beberapa di antara mereka, aduh enggak deh, aku nggak mau dulu jalan bisnis HDI. Tapi kita bisa mengingatkan mereka ya bahwa kondisi hari ini sangat tidak menentu. Kita nggak tahu apakah pekerjaan yang sekarang ini mereka lakukan itu memang bisa diandalkan terus untuk jangka ke depannya, 5-10 tahun ke depan. Ya, oleh karena itu kita perlu gitu ya untuk membuat sekoci cadangan atau perlunya kita berjaga-jaga. Nah, itu kita bisa sharingkan terus tuh ke donen-donen kita. Gitu ya. Nah, selain itu kita juga mungkin pada waktu itu hasilnya belum maksimal. Ya, tapi nggak apa-apa. Belum maksimal pun kalau kita terus melakukan setiap hari ya, kita melakukan yang terbaik yang kita bisa, pasti ada hasilnya, teman-teman. Ya. Lakukanlah terus ya. Hari ini, besok, bulan depan sampai tahun depan ya. Kalau kita terus melakukan yang terbaik pasti kita akan mendapatkannya ya. Artinya kita pasti bisa sukses di HDI dan nantinya kita juga bisa akan mendapatkan apa yang namanya kebebasan waktu. Gimana teman-teman, siap kan? Oke. Yang berikutnya adalah mungkin pertanyaannya begini. Kira-kira saya mampu nggak ya untuk sukses di HDI gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat kalau kita sendirian itu mungkin jadi susah. Tapi kita harus ingat ya, apa yang namanya the power of networking. Ya, jadi kita nggak sendiri. Di sini kita mengajak teman-teman untuk sama-sama melakukannya seperti kita. Ya, sama-sama mengkonsumsi, sama-sama mengenalkan ke orang lain. Ya, mungkin kalau kita lihat ilustrasi ini, di bulan pertama ini kita memang baru sendirian. Kalau kita baru sendirian, mungkin kita nggak dapat bonusnya. Ya, tapi di bulan kedua, selain kita, mungkin kita mengajak satu orang teman kita, dan teman kita itu belajar juga dan belanja juga. Ya, kalau seperti ini, ya posisi kita naik jadi enterprise partner dan kita akan mendapat bonus 247.500. Ya, mungkin sepanjang sebulan itu kita cuma ketemu satu aja orang yang mau aktif. Dalam artian orang itu juga mau bersama dengan kita mengajak satu orang temannya setiap bulan misalnya ya. Nah, bagaimana kalau di bulan ketiga? Jadi kalau kita berdua tadi, ya bulan ketiga itu masing-masing mengajak satu orang, ya teman kita yang komit juga mengajak satu orang, berarti akan ada 4 orang. Ya bonus kita itu 315.000. Ya kok masih kecil ya? Nah kita teruskan gitu ya. Kita ingatkan teman-teman untuk ngajak lagi teman-temannya lagi, sama satu orang satu setiap bulan. Ya. Maka di bulan keempat, ya bonusnya udah lumayan tuh. 247.500 ditambah 40.000 kali 3 ditambah 22.500 kali 3, totalnya kita mendapatkan 450.000. Ya, kok kecil amat ya? Nah, gimana nih caranya ini supaya kita mau lebih cepat ya? Jangan bikin 1 bulan 1. Ya, kita coba percepat. Misalnya kita bikin targetnya 1 minggu 1, ya, maka ini akan menjadi prosesnya lebih cepat. Ya. Kalau kita teruskan ya, mungkin bulan kelima dengan komit satu orang cari satu, kita akan mendapatkannya 675.000. Ya. Kalau ini kita rajin, ya kita teruskan dulu, ya bulan ke-6, ya catatannya itu ya kita cari teman yang memang komit mau sebulan cari satu. Ya bulan ke-6 itu kita sudah mencapai 5 level kedalaman, ya, masih manajer mungkin posisinya, tapi kita sudah punya 5 level kedalaman, ya bonus kita udah lumayan, udah 1 jutaan lebih. Ya, dengan jumlah rekan kerja kita mungkin udah 31. Ya. Nah, caranya kita bertemanlah sama teman-teman rekan kerja kita ya supaya terus menambahkannya. Ya, bulan ke-7 tadi ya itu sudah 63 rekan kerja, ya, kita sudah mencapai 2,8 juta ya. Di bulan ke-8 ya itu 7 level kedalaman itu sudah mulai mencapai 5 juta teman-teman. Jadi kalau tadi kita bilang kita mau mendapatkan 5 juta tadi, ya usahakan ini kita lakukan seperti ini. Pastikan jumlah rekan kerja kita yang setiap bulan itu mau mencari satu orang lagi yang belanja itu bertambah. Ya. Nah, ini kita bisa mendapatkan 5 jutaan di bulan ke-8 dan kalau diteruskan ya bulan ke-9 tuh 11 juta. Bulan ke-10 tuh kita sudah bisa mencapai diamond leader,
ya, dengan 9 kedalaman, bonusnya itu sudah menjadi 22 juta. Diteruskan di bulan ke-11 itu sudah menjadi 46 juta, teman-teman. Ya. Dan ini ingat, pertambahannya itu bukan linier tapi eksponensial. Ya, jadi tekuni saja ya dengan seperti itu dan mencari terus teman-teman yang mau diajak berjalan bersama kita ya, supaya mereka juga tetap belanja 300 poin. Apalagi sekarang ini ya, kesadaran orang-orang akan pentingnya kesehatan itu jauh lebih baik daripada dulu ya, sehingga akan jadi lebih mudah. Ini apalagi kan dalam waktu dekat ini kan mulai offline secara bertahap juga dibuka ya, sekolah-sekolah juga mulai offline ya, karyawan-karyawan di perusahaan juga udah mulai shifting misalnya ya. Nah, itu kita juga bisa mengingatkan teman-teman ya supaya dia juga menjaga kesehatan keluarganya. Dengan apa ya? Dengan mengkonsumsi produk-produk yang ada di HDI. Ya. Nah, pasti kalau itu yang terjadi, penghasilan yang 5 sampai 10 juta per bulan itu sebenarnya bukan suatu omong kosong, tapi bisa diwujudkan. Bahkan mungkin beberapa teman di sini sudah mendapatkan itu. Ya, dengan apa yang mereka lakukan. Itu ya. Nah, jadi kalau kita review ya, apa reviewnya? Ya, tadi. Ya, penting sekali bahwa kita ini jangan bekerja sendirian tadi ya, kita bangun tim. Ya, dan kita perlu apa yang namanya tim kita ini juga punya keyakinan yang sama seperti kita. Keyakinan akan apa? Keyakinan akan Tuhan ya, yang menempatkan kita ini bukan suatu kebetulan. Keyakinan akan kekuatan perusahaan, keyakinan akan produk yang memang juga aman, berkualitas dan bermanfaat, keyakinan akan income atau bonus yang bisa diperoleh secara real dan makin besar terus, keyakinan garis sponsorisasi, dan yang terakhir bahwa memang kita layak untuk sukses di HDI. Ya, jadi kalau memang misalnya masih ada poin-poin yang belum yakin, ya teman-teman boleh mencari informasinya lagi. Ya, atau mengikuti lagi training-trainingnya juga boleh untuk menambahkan keyakinan ya, tentang produknya kah, tentang perusahaannya kah, ya, atau apa. Kalau garis sponsorisasi ya berarti cari upline-nya, ya, upline yang aktif, gitu, tanyakan. Ya, begitu juga keyakinan terhadap diri sendiri, ya. Pasti bisa kalau kita mau melakukan. Ya, bisa jadi kita belum yakin karena kita belum melakukan, gitu. Tapi kalau misalnya kita mau lebih yakin, berarti kita harus melakukannya. Gitu ya teman-teman, dicoba dulu untuk melakukannya. Nah, sekarang saya akan lihat apa sebenarnya yang dibutuhkan agar sukses teman-teman. Ya, saya akan mengakhiri sesi kita pada malam hari ini dengan cerita sebagai berikut. Di suatu daerah di Amerika sana, ya, lahirlah ada 2 orang saudara kembar. Gitu ya. Awalnya mereka hidup ya sangat bahagia gitu ya dalam keluarga itu. Sampai suatu hari, ayah dari si anak kembar ini dipecat dari perusahaannya. Akibat dipecat, si ayah ini menjadi sering minum alkohol sampai mabok, ya. Terus kalau pulang dia sering mukulin anaknya, mukulin istrinya, gitu ya. Nah, itu terus dilakukan, ya. Sampai akhirnya, ya, tahun-tahun kemudian anaknya tumbuh dewasa. Ya, nah, ternyata apa yang menarik dari anak ini, ya, kedua anak ini? Salah satu anaknya itu tumbuh menjadi anak yang sangat berhasil, ya, menjadi CEO di perusahaan, ya, sehingga karena kesuksesannya, gitu ya, atau mereka karena orang ini sudah melakukan tadi ya achieve above average tadi, ya, akhirnya ada seorang wartawan yang mewawancarai anak ini. Ya, dia tanya, kok bisa sih Bapak menjadi sukses gitu ya? Kira-kira resepnya apa nih, Pak? Gitu. Nah, waktu ditanya, ya, anak ini menjawab. Jawabannya adalah karena ayah saya adalah seorang alkoholik, dia bilang begitu. Ya. Nah, wartawannya bingung, kok bisa? Iya, karena dengan saya melihat ayah saya yang alkoholik, ya, saya lihat ayah saya yang juga sering mukulin anaknya dan istrinya, ya, maka saya bertekad dalam hati saya bahwa saya harus bisa menjadi seorang ayah yang berbeda dengan ayah saya. Ya, saya harus jadi ayah yang baik ya, untuk anak-anak saya. Saya nggak mau seperti ayah saya yang dulu. Ya, saya harus menjadi orang tua yang jauh lebih baik dari ayah saya. Oh ya? Oh ya, ternyata bagus sekali ya. Nah,
kenapa cerita punya cerita, ya si anak ini menceritakan, ya saya nggak mau seperti saudara kembar saya. Oh, kamu punya saudara kembar, kata si wartawan. Iya, kenapa? Iya, karena saudara kembar saya itu sekarang ini saya nggak tahu saya nggak tahu dia seperti apa, tapi terakhir saya dengar bahwa dia tuh ada di penjara katanya gitu. Oh ya, kata wartawannya. Iya. Nah, singkat cerita, si wartawan ini mencari tahu, gitu ya. Ya, pengen tahu juga dia, kenapa kok saudara kembarnya ini tidak seperti saudaranya yang sukses, yang berhasil menjadi CEO ini. Ya, dia datang di penjara, ya dia cari saudara kembarnya ini, ya. Dan ternyata waktu dia menemukan saudara kembarnya itu, dia tanya, kok kamu bisa sih sampai ada di penjara seperti ini? Ya. Nah, apa jawabannya? Ya, ternyata dia bilang, iya saya jadi seperti ini justru juga karena ayah saya ini pemabuk. Loh, kok jawabannya sama? Iya. Ya, karena apa? Ya, orang ayah saya pemabuk, ya saya juga ikutlah seperti ayah saya deh. Saya juga pikir hidup ini ya memang harus seperti itu gitu, ya. Harus narkoba, ya berantakan juga, artinya dia juga nggak peduli sama keluarganya, ya sering menyakiti keluarga, ya. Dan karena kebutuhan dia juga bisa akhirnya mencuri, makanya jadi masuk penjara. Nah, suatu situasi yang sama, tapi disikapi dengan berbeda, teman-teman. Ya, dan alasannya sama, ayahnya pemabuk. Ya, tapi sikapnya berbeda antara si anak yang satunya dengan anak lainnya. Ya, sikapnya berbeda antara dua anak ini. Teman-teman, mungkin saat ini Anda punya begitu banyak alasan ya untuk tidak menjalankan bisnis HD. Ya, jadi sekarang ini kan seperti itu. Ya, ada yang mungkin berpikir bahwa, aduh saya nggak bisa jalanin HD lah, orang anak-anak saya masih kecil gitu misalnya. Ya, terus ada yang mungkin berpendapat bahwa, aduh saya sih sekarang enggak deh, bersikap untuk istilahnya waktu saya ini nggak banyak gitu ya, saya masih kerja gitu ya, saya masih ngurus rumah gitu, sehingga kayaknya saya nggak bisa deh untuk menjalanin HD. Ya, atau mungkin waduh saya masih banyak kegiatan ya, saya mungkin masih punya beban hutang dan beribu satu alasan lainnya. Ya. Nah, mungkin alasan-alasan ini menjadi alasan awalnya Anda tidak mau menjalankan bisnis HD. Tapi malam ini ya, saya ingin memberitahukan ke Anda semua ya bahwa jadikanlah keberatan-keberatan Anda itu menjadi alasan kenapa Anda mau menjalankan bisnis HD ini. Jadi misalnya kalau Anda beralasan, aduh anak saya masih kecil. Justru selagi anak kita masih kecil, kita harus bisa menjalankan bisnis ini dan sukses di HDI. Karena apa? Karena kita bisa menjadi contoh buat mereka. Ya, bahwa kita pun bisa mengatur waktu sedemikian rupa ya sehingga mereka bisa mencontoh apa yang kita lakukan. Atau misalnya alasan, waktu kita nggak banyak. Ya, justru dengan waktu yang nggak banyak itulah kita harus sukses di HDI. Karena apa? Dengan kita sukses di HDI berarti kita akan punya banyak waktu untuk melakukan banyak hal. Ya, begitu juga alasan yang lain yang beban hutang. Berarti dengan menjalankan HDI ini kita justru bisa mendapatkan income untuk melunasi beban hutang kita. Jadi intinya teman-teman, jadikanlah apapun alasan Anda hari ini, ya Anda harus sukses di HDI. Kapan? Sekarang. Ya, itulah yang mungkin saya bisa ingatkan Anda hari ini. Nah, berikutnya mungkin Anda akan bertanya, kalau gitu saya harus ngapain dong kalau saya mau sukses di HDI ini? Ya, nah langkah berikutnya itu adalah ikutilah sesi-sesi yang berikutnya. Jadi kalau tadi yang memang belum yakin terhadap produk, ya tadi itu saya nggak tahu siapa yang belum yakin. Nah, kalau belum yakin terhadap produk, silahkan ikuti training product knowledge gitu ya. Karena semua pertanyaan orang-orang tentang produk itu ada di dalam training product knowledge. Dengan demikian kita akan menjadi lebih profesional. Begitu juga kalau kita belum yakin terhadap bisnis plan-nya, berarti ikuti training bisnis plan berkali-kali, ya boleh sampai 4-5 kali. Supaya apa? Supaya jelas hitungannya itu seperti apa. Jadi kita harus bikin strategi kayak apa. Ya, jadi kalaupun kita nggak ikut Zoom-nya, kita bisa ikut via YouTube channel-nya. Ya, sekarang sudah diupload di channel di eTeam, ya mengenai training product knowledge dan business plan. Jadi teman-teman bisa putar berulang-ulang untuk menambah keyakinan di dua sisi yang itu. Ya, begitu juga yaitu tadi, kalau belum yakin terhadap diri sendiri, ya
Nah, kita coba dulu kita lakukan ya, dan kita menunjukkan bahwa itu tadi, kalau sampai kita bisa jadi seperti hari ini ya, itu pastinya juga kita bisa melakukan yang terbaik dari apa yang bisa kita lakukan. Nah, untuk besok teman-teman ya, kita bisa mengajak saudara atau teman-teman kita itu untuk ikut sesi opportunity sharing ya, business opportunity sharing atau BOS ya, yang akan diadakan besok malam. Jadi untuk teman-teman yang masih belum tahu bagaimana presentasi, ya kita bisa mengundang, kita bisa ajak teman-teman kita untuk yuk kita sama-sama dengerin dulu, ya. Dan jangan lupa pada saat kita mengajak mereka, kita dampingi mereka, ya, untuk juga ikut di dalam sesi itu, ya, supaya nanti kalau misalnya teman kita ada pertanyaan, nah kita bisa menjawabnya, ya. Termasuk juga kita akan dampingi rekan-rekan kerja kita untuk ikut sesi meet and be great. Ya, sambil kita juga belajar bagaimana kita bisa membawakannya atau bisa kita menjelaskan juga untuk donen-donen kita. Ya. Nah, sesi-sesi ini sengaja dibuat berkelanjutan ya supaya teman-teman bisa mengikutinya secara rutin atau mengajak teman-teman untuk mengikutinya secara rutin. Ya, ingat teman-teman, apapun alasan Anda untuk menjadi sukses di bisnis ini, ya, itu harus kita pegang. Dan jangan sampai justru alasan-alasan ini yang membuat Anda berhenti. Begitu teman-teman? Ya, oke. Kalau gitu, kalau misalnya teman-teman mendapatkan sesuatu kebaikan hari ini, ya itu semua adalah memang kemurahan Tuhan untuk teman-teman. Ya, tapi kalau misalnya ada dari kata-kata saya yang mungkin menyinggung, ya, nah itu hanyalah karena kelalaian saya belaka. Demikian ya teman-teman, terima kasih buat kehadiran Anda semua. Oke.